Dan MG Listeners terkait gelaran Liga 1 yang akan dilaksanakan mulai akhir pekan ini sudah bergabung bersama kami Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru PT LIB Ahmad Hadian Lukita via telepon. Halo, selamat sore menjelang malam atau di Bali kayak sudah mulai gelap ya, Pak Lulu? Ya, masih terang. Masih terang ya? Walaupun di sini sudah jam 4. Oke. Nah, suasana cerah dan menggembirakan, Pak. Baik. Sudah lokasinya sudah di stadion dan di venue tempat pembukaan Liga 1. Bagaimana mungkin hal apa yang dilakukan khususnya Pak Lulu melihat sebelum kick off Liga 1? Betul, karena di stadion ini kita akan adakan launching. Yang kedua, kita adakan opening dan ada opening ceremony. Setelah itu kick off Liga, disebut Liga pembuka lah gitu. Walaupun sore ini juga main PSIS dan Rans di Semarang. Tapi ini sebagai upacaranya kita adakan di Bali karena Bali sebagai juara Liga musim lalu dan kami sedang persiapan ke arah yang tadi saya sebutkan demikian, Mas Andi. Gitu. Oke, Pak Lu kalau melihat sekarang mungkin antusias dari supporter seperti apa nih Pak melihat dengan kita bergulir lagi dan mungkin melihat juga ada potensi untuk dihadiri supporter, tapi melihatnya sejauh ini seperti apa? Kalau kita lihat kan Piala Presiden baru selesai hari Minggu kemarin kan, berarti belum genap seminggu gitu. Nah kalau kita lihat dari perjalanan kemarin bisa disebut hampir setiap tuan rumah ataupun ada yang fans klub sepak bola yang fansnya besar selalu dihadiri penonton di stadion. Dan itu antusiasmenya tinggi sekali dan memang kita harus bergembira dengan adanya penonton boleh hadir lagi di stadion gitu Mas. Wah, itu kabar baik juga ya bagi para supporter, tidak hanya klub tuan rumah tapi juga away juga mungkin bisa hadir. Nah, kalau terkait dengan supporter tidak lepas dari pengamanan nih. Bagaimana mungkin koordinasi dari PT LIB dengan pihak kepolisian untuk pengamanan, Pak Lulu? Ya, baru Selasa kemarin kami rakor dengan dipimpin oleh ASOP, dihadiri di virtual itu semua Polda dan Polres yang ada pertandingan Liga 1 dan juga Liga 2. Jadi semua pihak kepolisian juga sudah siap mengamankan pertandingan dengan kondisi yang nanti kita lihat bagaimana kondisi penontonnya sebesar apa. Tentunya kalau memang besar perlu penebalan gitu Mas Andi. Oke, terkait dengan koordinasi tidak hanya kepada pihak polisian ya, tapi juga dengan PSSI selaku juga atasan dari PT LIB gitu dan juga Menpora apa mungkin sejauh ini yang bisa direview lagi mungkin Pak Lulu hasil dari rapat koordinasi? Selasa itu paginya rakor dengan kepolisian seluruh Polda di seluruh Indonesia. Sorenya kami rakor dengan Menpora dan dihadiri oleh wakil dari Kemenkes, Satgas Covid, juga dari kepolisian. Mereka siap mendukung tentunya dengan tetap memakai protokol kesehatan yang harus diperhatikan karena ini masih pandemi, Omikron juga masih ada walaupun tidak membuat banyak istilahnya kesakitan yang berat, memang gejalanya ringan tapi tetap harus waspada. Jadi kami tetap dipantau terus oleh Kementerian Kesehatan untuk menjalankan Liga 1 ini. Ya, tentunya juga menjadi perhatian tidak hanya Kemenpora ya, tapi juga kementerian dan lembaga sektor lain. Kalau melihat sejauh ini Pak Lulu, ini kan bisa dibilang juga kompetisi baru, musim baru, pasti timbul pertanyaan apakah ada format pertandingan dan regulasi baru dalam Liga 1 musim 2022-2023? Ya, jadi dalam hal ini formatnya home and away, berbeda dengan musim lalu yang mengadakan kita sistem seri atau sistem cluster, di mana kita mengadakan semua. Kalau sekarang home and away, setiap klub mempunyai hak untuk menjalankan home dan away. Selanjutnya juga setiap klub akan memainkan 17 pertandingan 2 putaran. Yang jelas memang di sini menariknya di mana penonton bisa hadir mendukung klub-klub kesayangannya di stadion gitu Mas Andi. Ya, itu juga jadi nantinya bisa lebih menarik lagi ya untuk pertandingan nantinya. Nah, kalau regulasi berbeda sedikit lah dulu. Kalau akumulasi kartu kuning itu 3-2-2 sekarang 4-3-3 gitu kan, gitu aja. Enggak banyak seperti itu. Lebih menarik juga ya. Kalau untuk pelatih juga ada perubahan ya, Pak Lulu ya. Kalau kemarin pelatih harus AFC A Pro gitu kan. Kalau yang
musim lalu kan hanya A saja kan. Dibolehkan ya Pak ya. Kalau sekarang udah nggak ada toleransi ya, harus A Pro ya, Pak. Betul. Ya kita ingin meningkat kualitas pertandingannya, kualitas liganya juga gitu Mas Adi. Tapi berarti emang sejauh ini juga dari klub juga mengiyakan begitu ya Pak Lulu untuk dengan revisi dan mungkin ada perubahan baru, juga tidak ada pertanyaan atau debat kusir antara klub dengan PT LIB, Pak? Ya, terakhir dari kami manajer meeting sih tidak ada masalah. Karena memang mereka juga sebetulnya untuk AFC A Pro itu juga banyak di Indonesia kan, jadi nggak sulit lah mencarinya gitu. Oh iya. Gitu. Berapa klub juga tadinya mau merekrut karena ada regulasi AFC A Pro, jadi akhirnya berpaling menyesuaikan dengan regulasi yang telah dibuat oleh PT LIB ya Pak Lulu ya. Betul. Baik. Kalau untuk wasit sendiri Pak, bagaimana ini juga menjadi perhatian bagi para masyarakat dan supporter? Wasit kemarin sudah melakukan refreshment juga di satu hotel di Jakarta. Seluruh wasit dikumpulkan, diberi arahan oleh Pak Ketua Umum, juga dari kami, Pak Direktur Operasional. Memang mereka komit lah untuk bisa memimpin pertandingan dengan secara objektif, adil, dan berintegritas. Jadi ini suatu kesempatan kami bilang kepada wasit untuk menunjukkan Anda menjadi salah satu unsur penting di mana liga ini kita harus ditingkatkan terus kualitasnya gitu. Baik. Tadi regulasi sudah, pelatih sudah, wasit sudah, perangkat pertandingan, Pak Lulu. Bagaimana melihat dengan perangkat pertandingan yang sangat sentral ya untuk menggelar satu pertandingan? Pertandingan itu bagian dari PSSI yang ditugaskan ke setiap pertandingan di Liga 1, dan itu laporannya kami selalu melihat perkembangannya bagaimana. Setiap kejadian di lapangan akan dicatat oleh perangkat pertandingan, juga oleh Matchcom, juga perangkat pertandingan lainnya seperti mulai dari kami panitia, dari LOC setempat, pengamanan, crowd management, itu juga sudah dibahas. Termasuk tim medis juga sudah kami siapkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Karena jangan sampai peralatan ambulansnya tidak lengkap, itu juga wajib. Setiap klub menunjukkan bahwa ambulans siap dengan kondisi yang paling berat gitu di sana. Baik. Memang sudah dilakukan pengecekan juga ya Pak Lulu, karena kan kita menghindari kejadian di Stadion GBLA waktu itu Pak ya? Ya, betul. Baik, kalau untuk kompetisi Pak, ini kan kita melihat ada tim 3 promosi baru dan juga langsung sudah bergeliat gitu. Kalau Pak Lulu melihatnya dengan kompetisi sekarang akankah kompetitif, karena kan PT LIB sudah melakukan regulasi baru dan juga ada beberapa format yang berubah. Ya, kalau kompetitif mudah-mudahan seperti yang kita harapkan dengan adanya tim klub yang promosi dari Liga 2 ini kan juga mempunyai predikat klub yang disebut Sultan gitu kan. Gitu. Iya, tentunya tidak main-main lah untuk membeli pemain, untuk menjalankan strategi jangan sampai turun lagi ke Liga 2 lagi gitu kan. Sayang dong, udah capek-capek dari Liga 2 ke Liga 1 turun lagi. Nah, bersaing terus nanti apalagi di dalamnya kan semakin banyak nih kualitas klub di Liga 1 juga semakin bagus. Borneo semakin meningkat, Persik Kediri juga semakin kelihatan punya cara sendiri untuk memenangkan setiap pertandingan. Yang jelas mulai dari Persija, Bali United, Persibaya, Arema, dan beberapa klub juga yang baru masuk. Mudah-mudahan lah semakin menarik gitu. Ya, makin menarik dan juga tentunya makin meningkat ya kualitas kompetisi Liga 1 kita. Pak Lulu, kalau melihat dengan tadi kan sudah dijabarkan juga. Nah, ada juga banyak anggapan kalau jadwal ini bagaimana nih Pak untuk mengatur juga menyesuaikan dari kebutuhan timnas, dari klub, juga ada jeda internasional dan juga nantinya ada bursa transfer gitu Pak. Bagaimana untuk PT LIB menyesuaikan itu, berbeda dengan tahun lalu kah atau mungkin ada rancangan baru di musim baru ini? Ya, kami sudah menyusun dari mulai bulan Februari lalu, termasuk kami juga diskusi dengan PSSI sebagai federasi yang mempunyai agenda timnas. Timnas itu ada agenda nasional dan internasional, di mana ada FIFA Matchday atau FIFA Windows gitu sekarang istilahnya, ada AFF, ada nanti Piala Dunia juga di Qatar. Itu juga kita tidak boleh menafikan bahwa pertandingan itu akan menarik, sehingga kita juga ada break sebentar di situ. Jadi memang jadwal ini sudah sedemikian rupa tidak bertabrakan dengan agenda-agenda yang penting tersebut gitu. Dan tidak merugikan klub ya Pak ya, kalau melihat dengan jadwal itu ya Pak? Betul, karena misalnya contoh satu FIFA Matchday akan bertanding itu seminggu kita break, karena kan pemainnya dipanggil ke timnas, setelah itu dikembalikan lagi ke
klub-klubnya gitu. Oke, ada masukan dari klub Pak melihat dengan jadwal ini? Karena kan juga kita tahu kemarin juga ada beberapa klub, khususnya klub besar penuh sejarah Persija dan Persib yang jadwalnya banyakan malam nih gitu. Nah, oke, ini juga memang bagian dari kita berkompromi dengan berbagai pihak. Bagaimanapun kita harus, ini memang belum ideal, tapi kita coba untuk bisa mengkompromikan berbagai pihak, termasuk juga kemarin jadwal kita sudah rilis ke klub-klub. Setelah itu ada masukan satu minggu kemudian kita ada revisi sekitar 50% lah, dalam arti ada home and away-nya diubah, ada jadwalnya malam dijadikan sore gantian gitu kan, ada yang sore jadi malam. Jadi tapi itu belum bisa memenuhi semua. Kenapa? Karena memang tidak gampang membuat jadwal itu. Itu kan seperti puzzle ya. Kita cabut sana, geser ke sana, geser ke sini gitu kan, nggak bisa sembarangan merubah gitu. Demikian. Oke Pak. Untuk kalau stadion sendiri bagaimana Pak dengan kesiapan klub? Karena kan kita tahu harus standar yang sudah ditentukan dari FIFA dan juga melihat dengan kesiapan stadion di daerah itu Pak. Ya, beberapa, mungkin hanya satu yang lagi diverifikasi sama kita itu di Parepare, Stadion B.J. Habibie. Yang lainnya sih tidak masalah, tapi memang seperti Stadion Manahan untuk awal tidak bisa dipakai pekan awal karena ada Asia Para Games di sana kan, Asian Para Games. Oh iya, jadi dipindahkan dulu ke Muhammad Subroto Magelang. Jadi beberapa ada yang masih belum match, ada yang masih ini ya, kita coba utak-atik. Tapi stadion insya Allah hampir 90% sih siap. Aman. Kalau untuk supporter Pak, bagaimana Pak? Mungkin nantinya formatnya atau mungkin regulasi yang akan diberlakukan oleh PT LIB dan juga perangkat pertandingan, bagaimana supporter untuk hadir dan juga menyaksikan langsung stadion? Supporter hadir harus membeli tiket online, walaupun nanti ditukar oleh gelang misalnya gitu. Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, termasuk database-nya juga jelas siapa yang datang ke stadion itu siapa aja, by name, by KTP, dan harus sudah dosis. Kemarin sih masih minimal 2 kali, tapi katanya dalam waktu dekat akan ada pengumuman harus booster. Ini juga lagi kita pantau untuk urusan ini. Tapi yang jelas supporter harus jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Karena bukan yang nonton kan banyak, gitu, tapi bukan Anda sendiri. Jangan bawa flare, jangan bawa kembang api, karena itu dilarang dan mengakibatkan bisa dihukum klubnya. Kalau supporter sayang sama klubnya, jangan melakukan hal yang tidak diinginkan kan gitu. Jangan anarkis ya Pak ya, dukung aja ya Pak ya, jangan. Nanti nggak boleh hadir lagi penontonnya kan. Nanti protes lagi ya, lebih lagi yang pusing ya Pak. Iya betul. Tapi kalau untuk sejauh ini sudah ada koordinasi Pak dengan mungkin pimpinan dari supporter atau mungkin ketua dari supporter masing-masing untuk memberikan sosialisasi sejauh ini Pak? Beberapa pentolan supporter sih saya juga kenal dan sering melalui WA, ayo mas kita jaga sama-sama gitu kan. Termasuk kalau ada kejadian kemarin di Piala Presiden, saya juga ikut diskusi dengan berbagai pihak. Kebetulan di PSSI juga ada Pak Budiman yang mengelola atau memperdayaan supporter gitu. Jadi kita terus komunikasi. Tapi memang ada beberapa supporter yang tidak terafiliasi kan itu. Mereka membentuk kelompok sendiri. Kita coba deketin juga gitu, dan kita harapkan mereka bisa menjaga lah ketertiban ini semua. Oke, Pak Lulu mungkin ada yang ingin disampaikan Pak jelang kick off nantinya untuk para supporter, untuk para pecinta sepak bola tanah air? Ya, mari kita nikmati Liga 1 2022-2023 ini sehingga sepak bola semakin bergairah, bergeliat dan menjadi tontonan yang menarik, hiburan. Jangan sampai tercederai oleh tingkah laku yang kurang baik. Kalau ada teman yang melakukan itu, tolong dikasih tahu gitu. Supporter juga saya yakin sih semuanya supporter itu baik gitu. Hanya beberapa orang mungkin yang berkelakuan tidak baik. Tapi mohon kita sama-sama lah agar kita bisa menjalankan terus sepak bola ini sampai selesai. Nanti kita lanjut lagi, musim berikutnya lanjut lagi sampai kapanpun kita bisa menonton sepak bola gitu. Sudah diatur sedemikian rupa, sudah ditata, tinggal dijaga dan menyaksikan langsung Pak ya. Ada gemuruh lagi dan bergeliat sepak bola kita tentunya untuk kemajuan sepak bola tanah air. Terima kasih. Amin. Direktur Utama PT LIB Pak Hadian Lukita, Pak Lulu. Sehat selalu Pak. Salam sehat. Semoga juga aman. Tidak ada kendala ya Pak ya di acara opening nantinya Liga 1. Salam sehat Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.